Selamat pagi semua, kita masuk ke materi kita yang ketiga. Nah, materi yang kedua kemarin kita sudah mempelajari tentang periode awal perkembangan. Nah, sekarang masuk yang kedua yaitu periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia dimulai bergerak dalam bidang politik. Nah, namanya juga periode nasionalisme politik kan. Nah, bergerak di bidang politik untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, organisasi yang muncul pada periode ini yaitu ada Indis Party, yang kedua ada Gerakan Pemuda, yang ketiga ada Gerakan Perempuan. Nah, yaitu organisasi yang pertama yaitu Indis Party atau IP yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Yang pertama ada Douis Dekker yaitu Setiabudi Danu Dirjo, yang kedua ada Dr. Cipto Mangkusumo, yang ketiga ada Suwardi Suryadiningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk itu organisasi ini berkomitmen untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Cina, Arab dan sebagainya. Nah, cita-cita dari Indis Party ini disebarluaskan melalui surat kabar yang disebut dengan The Express. Adapun program kerja dari Indis Party ini yang pertama yaitu menyerapkan cita-cita nasional Hindia atau Indonesia. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintah maupun kemasyarakatan. Yang ketiga, memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain. Yang keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan. Yang kelima, berusaha untuk mendapatkan kesamaan hak bagi semua orang Hindia. Dan yang terakhir, dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya melemah. Nah, selanjutnya pada tahun 1913, pemerintah Belanda menyatakan bahwa organisasi Indis Party ini adalah sebagai organisasi terlarang. Nah, kemudian digantilah menjadi Partai Insulinde nulisnya. Nah, dengan asas yaitu membina semangat nasionalisme dengan memperkuat persatuan bangsa, ya. Insulen artinya tidak berumur panjang, ya, sehingga pada tahun 1919 berubah menjadi Nasional Indis Party atau NIP. Nah, itulah tentang organisasi nasional Indis Party ini. Selanjutnya kita masuk. Nah, sejak berdirinya Budi Utomo, elemen pemuda Indonesia ikut bergabung. Namun elemen pemuda ini tidak berkembang dan membentuk gerakan. Mereka tidak lama bergabung dalam Budi Utomo karena kecewa atas dominannya golongan tua atau priai. Nah, sehingga selanjutnya gerakan pemuda ini tumbuh dan berkembang secara mandiri di berbagai daerah di Indonesia. Mula-mula gerakan pemuda ini pertama kali dibentuk dengan nama yaitu Trikoro Darmo atau TK yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo DKK di Gedung Stovia pada tahun 1915. Nah, di Gedung Stovia ini berada di Jakarta. Oke. Trikoro Darmo merupakan organisasi 3 misi, yaitu sakti atau kekuasaan dan kecerdasan, budi, bijaksana, bakti yang kasih sayang. Nah, ini adalah 3 misi dari Trikoro Darmo. Nah, dari 3 misi ini dikembangkanlah menjadi 3 tujuan dari Trikoro
Darmo ini. Nah, tujuannya yang pertama yaitu mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Itu adalah tujuan dari Trikora ini. Nah, meskipun demikian, tujuan sesungguhnya dari Trikora ini adalah mencapai Jawa Jaya atau Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Nah, dalam kongres pertamanya di Solo ya, pada tanggal 12 Juni 1918, organisasi ini kemudian mengubah namanya menjadi Jongjava, ya. Kongres ini juga menetapkan perubahan haluan organisasi yang dimana awalnya organisasi non politik dan berubah menjadi organisasi politik. Kemudian dalam kongresnya di Solo juga pada tahun 1926, Jongjava dalam anggaran dasarnya secara nyata menyebutkan hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda. Nah, sehingga pada tahun 1926 organisasi mulai terbuka dan bekerja sama dengan pemuda-pemuda non-Jawa. Nah, dari situlah pada tahun 1917 di Jakarta dibentuklah organisasi yang merupakan Persatuan Pemuda Terpelajar dari Sumatera yang disebut dengan Jong Sumatranen Bon, ya. Kemudian pada tahun 1918 berdiri pula Persatuan Pemuda-Pemuda Ambon yang disebut dengan Jong Ambon. Nah, tahun 1918 sampai 1919, nah dibentuk juga Persatuan Pemuda Minahasa, yaitu yang disebut dengan Jong Minahasa dan Jong Celebes, yang dimana salah satu pemuda yang terkenal dari organisasi ini adalah Sam Ratulangi. Nah, kemudian pada tahun 1926 tadi, pada kongres pertama ini dilaksanakan di Yogyakarta, ya, dilaksanakan di Yogyakarta. Nah, masuk kita kongres pemuda yang kedua, yaitu pada tanggal 26 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Nah, diikuti dengan 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan, ya, yang kepemudaan tadi. Nah, dari sinilah berhasil menunjukkan bahwa persatuan dan tekad yang sama melalui kongres yang kedua ini, maka dibentuklah ada yang disebut dengan Sumpah Pemuda, ya, di mana inti dari Sumpah Pemuda itu yaitu bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia, berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dalam kongres ini juga yaitu pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke pemuda-pemuda. Nah, yang dimana lagu ini kelak akan menjadi lagu kebangsaan. Nah, yang ketiga, selain itu dalam kongres ini simbol dan identitas bangsa yaitu berupa bendera merah putih, ya. Nah, yang dimana nanti ketika pengibaran bendera merah putih akan diiringi lagu kebangsaan tadi, yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi dalam kongres pemuda yang kedua inilah ada 3 hal yang lebih ditekankan, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu diperdengarkannya lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga adalah bendera merah putih sebagai simbolis dari bangsa, yang nantinya ketika pengibaran bendera ini akan diiringi lagu Indonesia Raya, ya. Itulah tentang gerakan pemuda atau Trikoro Darmo. Nah, selanjutnya kita organisasi perempuan. Kamu bisa lihat di sini fotonya, yaitu siapa? R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini.
kondisi perempuan Indonesia pada zaman pertengahan abad ke-19 masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum laki-lakinya, ya. Nah, keadaan inilah yang membuat Raden Ajeng Kartini ini, yang dimana merupakan seorang putri bupati dari Jepara, yang berkesempatan dia mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. Nah, menuangkan semua pemikiran-pemikirannya tadi, ya, di pemikiran-pemikiran akan ketertinggalan dari seorang perempuan tadi. Nah, ditulisnya dalam bentuk korespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Belanda, seperti Stella Gehalder dan Profesor FK. Nah, adalah namanya J.H. Abed Danon. Nah, si Kartini ini dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku, ya, menjadi sebuah buku yang dimana nama bukunya yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, ya, atau dalam bahasa Belandanya itu Door Duisternis Totling. Nah, si Raden Kartini ini mencita-citakan sebuah masyarakat di mana ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan laki-laki, di mana perempuan diberikan kesempatan untuk bangkit dari ketertinggalannya. Nah, ia juga mengimpikan perubahan dalam masyarakat Indonesia serta mendorong penghapusan praktik-praktik dalam budaya Jawa yang dianggapnya mengekang hak-hak dan martabat perempuan. Nah, contohnya itu yang kebudayaan Jawa yang dianggap itu yaitu tradisi pingitan, di mana gadis yang akil balik dilarang keluar dari rumah sampai menikah. Nah, itulah budaya Jawa yang dianggap mengekang hak-hak perempuan. Nah, apa yang diperjuangkan Kartini ini kemudian dikenal dengan adanya istilah emansipasi. Mungkin kalian pernah dengar emansipasi wanita, kan? Nah, setelah itu perkumpulan yang ada saat itu antara lain perkumpulan Keutamaan Istri yang diasuh oleh Dewi Sartika, ya. Nah, dan pendirian sekolah Kartini di kota-kota Indonesia. Nah, jadi sudah muncullah sekolah Kartini ini. Contohnya ada di Jakarta, ada di Bogor, Semarang, Madiun, Pekalongan, Indramayu, di Rembang tempat kelahiran Kartini sendiri, ya. Jadi si Kartini ini lahir di Rembang. Rembang itu merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah, ya. Nah, Kongres Perempuan ini ada 2 kali, ya. Kongres pertama yaitu pada tanggal 25 sampai 28 Desember tahun 1928 di Yogyakarta. Nah, perkumpulan perempuan ini sepakat mendirikan sebuah federasi yang dapat menjadi wadah perjuangan dan dapat memajukan perempuan Indonesia. Nah, federasi ini berhasil dibentuk dan diberi nama yaitu PPI atau Perserikatan Perempuan Indonesia yang diketuai oleh Nyonya Sukanto. Nah, pada tahun 1929, tidak lama PPI ini berubah menjadi Perhimpunan Istri Indonesia atau PII. Nah, selanjutnya lahirlah organisasi perempuan lain yang bersifat non-kooperatif dengan pemerintah Belanda yang dinamai dengan Istri Sedar. Nah, tujuan perkumpulan ini lebih tegas, yaitu meningkatkan kesadaran perempuan untuk tidak terlampau terikat dengan rumah tangga dan pendidikan saja, tetapi aktif juga dalam kegiatan politik. Nah, merasa tidak puas, dilaksanakanlah Kongres Perempuan yang kedua, yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, berlokasi di Jakarta. Nah, dalam kongres ini dibangun lagi satu kesepakatan, yaitu bahwa semua perkumpulan perempuan berjuang untuk meningkatkan nasib dan derajat perempuan di Indonesia dengan tidak mengaitkan diri dengan persoalan politik dan agama. Gerakan perempuan terus berlanjut hingga tahun 1941. Nah, akan tetapi pada masa pendudukan Jepang tidak ada lagi kongres karena semua kegiatan perkumpulan dan organisasi pergerakan dilarang oleh Jepang.
sini Ibu sudah buat 6 soal. Nah, jawabannya ini semua ada di video yang Ibu sampaikan, jadi didengarkan baik-baik. Nanti untuk pengerjaannya, soal dicatat, jangan lupa dulu tulis nama, kelas, kemudian soal dicatat, kemudian jawaban. Nanti difoto, dikirim melalui Google Classroom. Oke, paham ya sampai sini? Oke, demikianlah materi kita tentang periode nasionalisme politik. Nah, minggu depan kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu periode radikal. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.